Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kaidah yang ke-13, yakni sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, ya, di ujung ayat itu, ayat ini agak panjang, yaitu ayat yang berbicara tentang warisan atau hukum faraid, di mana Allah Jalla Jalalu menetapkan hukum waris kepada kita semua. Dan di dalam ayat ini terdapat kalimat yang oleh pengarang buku ini sangat dijadikan sebagai kaidah dalam bermuamalah, yaitu ayat yang berbunyi aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, tentang orang tuamu, ya, yakni ayah ibumu dan anak-anakmu. La tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu lakum naf'a, yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Para ulama dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada makna dari ayat ini. Pertama, maksudnya manfaat di akhirat. Kita tidak tahu apakah anak-anak kita atau orang tualah yang akan mengangkat dan memberikan kebaikan kepada kita di akhirat nanti. Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum imanan alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya, maka kami akan susulkan dengan keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maknanya bahwa orang yang di akhirat nanti, kalau anaknya ada di bawah maka orang tuanya ada di atas, maka dia akan mengangkat derajat anaknya. Sebaliknya juga begitu. Bisa jadi anak akan berada di derajat yang lebih tinggi di akhirat, maka anak ini juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Yang kedua, di dunia, ya, kita tidak tahu siapa yang lebih banyak manfaatnya kepada kita, ya, di antara dua ini, yang ke atas atau yang ke bawah. Walaupun kita tahu bahwa tabiat manusia lebih memperhatikan ke bawah anak-anaknya, ya, karena itu sebagian orang tua berusaha keras bekerja agar bisa memberi manfaat kepada anak-anaknya. Adapun kepada orang tuanya, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi di sini ayat ini Allah Ta'ala katakan, kau tidak tahu di dunia ini siapa yang lebih banyak manfaatnya. Bahkan di antara anak-anak, mungkin kita tidak tahu, ada yang selama ini anak-anak yang kita anggap kayaknya kurang bagus gitu ya, atau mungkin kurang kita anggap, ya kita sepelekan lah mungkin ya. Tapi ternyata di kemudian hari anak ini justru anak yang paling berbakti kepada kita. Subhanallah, ya. Terutama orang-orang Arab dulu, Pak, mereka tidak suka anak perempuan, ya. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada orang yang, ya, oh kok bukan, karena berharap anak perempuan, justru kemudian ternyata terbukti banyak manfaatnya, Pak. Ternyata setelah tua, kebanyakan yang bisa merawat orang tuanya anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan.
Nah laki-laki nggak tahu kemana. Ya. Maka ayat ini memberikan kaidah yang agung, Pak, bahwa syariat ini adalah syariat yang agung yang penuh hikmah. Makanya ayat ini di ujungnya Allah Ta'ala katakan ya, ketika mengakhiri ayat ini Allah Ta'ala katakan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha hakim. Dari kata hikmah. Apa artinya hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seluruh perbuatan Allah tidak lepas dari kaidah apa yang pertama? Keadilan, al-adl. Ya. Jadi kehendak Allah itu ada dua kan, Pak ya? Ada irada kauniyah dan ada irada syar'iyah. Ya, irada kauniyah ya takdir. Ya. Irada kauniyah ini sunnatullah. Nah, ada irada syar'iyah yakni ketetapan ajaran. Ya. Dan semua ini berputar pada keadilan. Ya. Dan kemudian keutamaan, al-fadl. Kemudian yang ketiga adalah hikmah. Seluruh perbuatannya baik. Maka dialah yang terpuji dalam segala keadaan. Alhamdulillah, alhamid. Zatnya terpuji, sifatnya terpuji, nama-namanya terpuji, dan seluruh perbuatannya terpuji. Maka tidak ada satupun syariatnya, baik irada kauniyah, ya ini berupa takdir. Mengapa kita menikah dengan ini? Mengapa takdir kita begini? Seluruhnya tidak lepas dari ilmu, hikmah, keadilan, pengetahuan, kebaikan, dan keadilan Allah Jalla wa'ala. Kenapa ini musibah? Kenapa ini tidak musibah? Tidak lepas dari hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Begitu juga syariat Allah, khususnya tentang waris ini. Ya, sebelumnya ayat ini kalau boleh saya sedikit bacakan secara panjang ya Pak ya. Ini tentang pembagian waris sebetulnya. Jadi ayat 11 surah An-Nisa dan ayat 12 itu secara terperinci mengatur tentang pengaturan ya pembagian harta waris. Ya, Allah mulai yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Yani Allah menetapkan bi auladikum tentang anak-anakmu lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Ya. Fa in kunna nisaan, jika anakmu semuanya perempuan, fauqasnataini, lebih dari 2, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang kau tinggalkan. Jadi kalau anak kita 2 atau lebih, maka tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3 dari warisan harta yang kita tinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, jika anakmu cuma 1 perempuan, maka Allah katakan baginya setengah hartamu. Ya. Wali abwahi likulli wahidin minhuma sudus, dan bagi kedua ibu bapak, ya ini orang tua dua-duanya ibu bapak, likulli wahidin minhuma as-sudus, tiap-tiap seseorang mendapatkan keduanya 1/6. Jadi mereka berserikat dalam 1/6 itu. Tiap-tiap aja satu nih. Ya. Jadi makanya ayah itu Pak dalam istilah waris bisa masuk ashabul furud, bisa juga pada saat zaman mendapat asabah. Ya, jadi ashabul furud ini pembagian waris itu Pak ada yang tetap bilangannya 1/3, 1/6, 1/8, 1/4. Nah ini yang didahulukan dulu. Dan ini angkanya tidak banyak Pak ya. Ada beberapa, ada yang dapat 1/8, ada yang 1/4. Nah ayah bisa masuk di sini juga, dan juga nah sisa dari ini itulah asabah namanya. Anak laki-laki biasanya di sini. Keturunan laki-laki, dia mau, jadi kalau sudah dibagi yang 1/4 semua bagian ashabul furud ini dapat bagian semuanya, maka sisa harta itu diambil semua oleh asabah. Siapa asabah ini? Ya, keturunan laki-laki. Makanya antum senang jadi laki-laki, Pak. Semua bagiannya dibagi habisnya. Jadi sisa setelah dibagi ketentuan yang tadi 1/4, makanya anak laki-laki tidak jelas, tidak ada disebutkan. Tidak, bukan seperlu seperti, karena dia mengambil sisa semua yang setelah dibagi ke angka-angka yang pasti tadi ini. Nah, ayah bisa masuk di sini ya bersama ibu, dan nanti juga dia masuk asabah. Jadi bisa dua kali bagian.
Ya, 1/6 di sini, nanti 1/6 juga dari sebagai 1/6 di sini, dan dia dapat lagi dari asabah, sisa warisan yang itu. Ya. Karena memang perjuangan ayah luar biasa, Pak, ya. Ya. Taib. Nah, ya. Nanti lebih detailnya nanti ada fikih waris mungkin ya, fikih faraid. Sebaiknya memang dipelajari, akhwi. Ada 3 ilmu kata para ulama yang harus dipelajari. Salah satunya adalah sunnatun, ilmu sunnah, dan juga saya agak lupa satu lagi. Yang satu lagi adalah ilmu faraid. Ilmu faraid. Ini agak ribet sedikit tapi butuh ilmu ini. Ya. In kana lahu walad. Jadi 1/6 jika si mayit meninggalkan anak, maka orang tua 1/6 untuk bapak dan 1/6 untuk ibu. Ini kalau ada anak. Fa illam yakul lahu waladun, jika mereka tidak punya anak, wa warithuhu abawahu fali ummihi sulus. Ya, maka orang tuanya ini mewarisi maka 1/3 untuk ibunya. Tidak disebutkan ayahnya. Nah, karena ayahnya masuk ke asabah. Ya. Fa in kana lahu ikhwatun, ya, tapi jika dia memiliki saudara perempuan, maka fali ummihi sudus, maka untuk ibunya 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha auden, sesudah ditunaikan wasiatnya dan juga dibayarkan utang-utangnya. Ini salah satu syarat, Pak, ya. Sebelum warisan dibagikan, maka hendaknya dibagikan dulu, ditunaikan dulu wasiatnya selama tidak lebih dari 1/3 dari total hartanya. Dan ini subhanallah, Pak, ini syariat Islam menjaga hak waris. Karena itu ada sahabat Sa'ad bin Waqqas ketika merasa sakit, dia merasa dirinya sudah meninggal, ya, dia ingin berwasiat. Kata Nabi, jangan terlalu banyak. Terus dikurangin Nabi sampai 1/3. Kata Nabi, wasulusu katsir, 1/3 itu udah banyak. Ya, tidak seperti sekarang kita lihat, Pak, ada orang kaya, orang-orang non muslim katakanlah. Sebelum dia meninggal, dia surat wasiat apa? Seluruh hartanya untuk pemeliharaan ternak anjingnya. Saya pernah baca itu, ya. Jadi gigit jari itu ahli waris. Maka tidak boleh kita, Pak, menulis wasiat untuk harta kita lebih dari 1/3, karena ada haknya ahli waris kita. Mereka tidak boleh kita telantarkan nanti. Ya, bisa jadi ada orang tua yang kemudian benci, mungkin anaknya mengecewakan dia, saya nggak kasih kamu waris, maka dia tulis wasiat seluruh hartaku Nurullah misalnya, ya. Nah, tidak boleh. Karena ada hanya boleh 1/3. Kemudian wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh ditunaikan. Ya, kemudian yang kedua, audain, dibayarkan utangnya. Nah, ini penting sekali utang, ya ikhwan. Ya, hati-hati dengan antum yang punya utang. Masya Allah. Nabi mengatakan, yughfaru likulli dzambin lisyahidi illa dain. Semua semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali masalah utang piutang. Ruhnya orang yang punya utang dan belum dibayarkan, maka muallaq, tergantung ruhnya. Ya, makanya ya akhi, ini utang ini Masya Allah, di akhirat nanti kita bayar dengan amal kita. Ya, makanya siapapun yang mengambil harta orang secara zalim, maka tidak berpindah kepemilikan. Anda mengambilnya secara zalim, maka ingat bahwa kepemilikan masih dia. Ya, maka di akhirat nanti dia akan didatangkan. Ya, makanya Nabi mengatakan ada orang yang membawa pahala, tapi waqad qadhafa hadza, dia pernah menuduh ini. Nah, wa akhadha mala hadza, kata Nabi, dia pernah mengambil harta ini. Maka didatangkan tuh yang semua punya utang sama dia. Dibayar pakai apa, ya ikhwan? Amalan kita. Wa yu'ta bihasanati, maka didatangkan dengan kebaikan kita. Maka jangan sampai ya akhi, kita ini rajin beramal tapi untuk orang lain di akhirat. Terutama yang punya utang. Karena itu keras sekali Nabi kalau masalah utang ini. Sampai Nabi pernah ingin sholat jenazah tapi dia tanya, apakah ada utangnya? Ada, ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, bayarkan dulu utangnya baru saya sholatkan. Subhanallah. Maka tapi inilah sekarang, Pak, hidup kita sekarang dunia utang semua. Ya. Inilah yang menyebabkan macet Jakarta. Ya. Kenapa orang muda sekarang beli motor, beli kendaraan? Riba. Menyebabkan antrian haji berpuluh-puluh tahun. Ya. Sekarang ada dana talangan haji, nanti dicicil. Ini semua sekarang, ya. Apa yang susah, luar biasa ini. Ya, semua orang utang. Padahal dalam utang ini adalah hanya sesuatu yang daruri. Ya, tidak boleh kita mudah berutang. Sifat orang muslim tidak mudah berutang. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya.
Nah ini, maka dibayarkan. Jadi sebelum diwarisnya dibagikan ya akhi, bayarkan dulu utang-utang orang tua kita. Karena itu surah Al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan kita menulis akad utang piutang kita. Ya ayyuhalladzina idza tadayantum bidainin ila ajalin, jika engkau melakukan akad utang piutang dalam waktu tertentu, faktubuh, catat gitu ya. Ya ini bahaya ya ikhwan ya, jangan sembunyi-sembunyi kalau berutang. Banyak utang itu harus ada saksinya. Kalau tidak ada yang bisa mencatatnya, maka datangkan 2 saksi. Terkadang sekarang ya akhi, utang piutang ya berdasarkan akad ikhwah. Ya, akhirnya kalau mau ditagih apuan akhi, ya ini dikit-dikit apuan akhi ini. Padahal akhi antum mau sholat banyak, tapi kalau masalah utang tetap harus dibayar ya ikhwan. Ya, kalau orang ini tidak reda, ya akhi, masya Allah. Ya, luar biasa. Maka hati-hati kalau mau berutang, ya. Ya, apalagi dengan lembaga ribawi, mencekik leher. Ya. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Baik, ya ini ya. Nah, setelah itu Allah katakan abaukum, setelah Allah menetapkan pembagian waris tadi anak bapak, lalu Allah tutup dengan kalimat, kau tidak tahu antara anakmu atau bapakmu mana yang lebih bermanfaat bagimu. Artinya dalam hukum waris ini akal kita tidak boleh ya sudah tunduk sama ini. Kadang-kadang orang, waduh kok bapak lebih banyak ya, kok anak lebih banyak ya, kok begini. Ya ikhwan, makanya Allah Ta'ala katakan faridatan, sesudah ayat tadi itu, faridat, ini ketentuan minallah, dari Allah. Ya, lalu Allah tutup dengan kalimat innallaha, ingat pembagian waris ini syariat Allah, datang dari Allah yang maha apa? Yang maha tahu tentang siapa kita, maha tahu kebutuhan kita, maha tahu hak dan kewajiban kita. Dan hakim, dan dia maha bijaksana, keputusannya, syariatnya, seluruh kehendaknya terukur, tepat, benar, tidak ada yang menyelisih maslahat. Ya. Nah ini kaidah dalam syariat Islamnya, terutama harta waris sering disalahpahami orang, Pak. Ya, karena antum dapati ini dalam hal waris ini Allah Ta'ala menentukan angka secara akurat, pasti, 1/4, 1/6. Tadi disebutkan ya, angkanya pasti tidak samar-samar. Ya. Kenapa? Karena dalam masalah harta sering terjadi percekcokan, Pak. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dalam ayat lain innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu amat sangat cinta sama harta. Karena itu kalau tidak diatur seperti ini, ketat, rinci, jelas, qat'i, orang akan berantem, Pak. Lalu memakai akalnya, ya. Loh, kamu kan ini, kamu kan jarang, kamu kan begini. Akhirnya muncullah akal masing-masing, sehingga mereka buang ini hukum waris. Mereka menentukan menurut akal dan pikiran masing-masing. Maka Allah Ta'ala katakan dalam hal ini, orang tuamu atau anakmu, kau tidak tahu yang mana yang paling bermanfaat bagi dirimu. Ya. Karena ini, ya walaupun ini konteks ayat-ayat tentang pembagian waris ya ikhwan, tapi kita bisa bawa dalam kaidah ya bermuamalah dalam internal keluarga kita ya ikhwan. Kita tidak tahu ya akhi mana yang paling bermanfaat di akhirat ini, doanya orang tua kita atau doa anak-anak kita. Ya maka ya sebagian orang mengira bahwa ayahlah yang menjanjikan kemanfaatan. Ya. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan anak-anak lebih menguntungkannya. Ya, tetapi Allah mengetahui orang yang paling menguntungkan. Ya. Allah yang mengatur, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah yang menciptakan dan dia pula yang paling tahu apa yang dia ciptakan. Ya. Ya akhi, ya, saya punya dompet, siapa yang paling tahu isinya? Ya anak kan yang paling tahu, karena saya yang naruh uang kan. Maka Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan makhluknya, maka Allah yang paling tahu maslahat madaratnya, Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Maka dia mengatur syariat Islam ini. Ini bukan hanya waris ya ikhwan, seluruh syariatnya. Maka tidak harus kita bawa dalam konteks kaidah ini. Ya. Bahwa perbuatan, tindakan syariat Allah tidak lepas dari itu tadi, hikmahnya, tidak ada yang tidak punya hikmah dalam kebaikannya, dalam keutamaannya, dalam keadilannya, semua. Ya.
Dia adalah Maha Hakim. Nah, orang-orang jahiliyah, ya, maka tidak boleh ya akhi agama ini diserahkan kepada akal kita. Ya. Walaupun kita katakan ya akhi, kebenaran agama bisa dipahami dengan akal, tetapi belum tentu yang disepakati oleh akal menjadi kewajiban syariat. Ya akhi, kalau kita mengusap khuf, ya, dalam musafir kita boleh mengusap khuf. Ya, kalau menurut akal, ya, kita kan boleh mengusap khuf kalau mukim 24 jam, kalau musafir 3 kali 24 jam. Tidak perlu membuka sepatunya. Maka bagian mana yang harus diusap ketika, ya, kalau menurut akal kita yang kotor bagian bawah kan? Ini akal kan? Tapi menurut syariat tidak. Ya, syariat mengusap bagian, makanya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala, seandainya agama ini berdasarkan akal, maka tentu lebih utama mengusap bagian bawah. Kenapa? Dia yang kotor. Ya, maka ya akhwan, ya, kata Umar bin Khattab, curigailah akalmu jika bertentangan dengan dalil. Aku telah membuktikannya pada saat perang perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah, sahabat yang paling keras menolak perjanjian ini adalah Umar bin Khattab. Karena dia isi perjanjian ini memberatkan kaum muslimin, secara zahir memberatkan kaum muslimin seluruh perjanjiannya. Ya, makanya dia datang ke Abu Bakar, Abu Bakar, gimana ini? Bukankah kita ini, ya, bukankah kita ini adalah agama yang benar dan mereka orang kafir? Bukankah kalau kita memerangi mereka kita masuk surga, dia masuk neraka? Kenapa kita melemahkan diri di hadapan mereka? Kata Abu Bakar, dia Rasul, dia bukan pendusta. Maka Nabi dia datangi Umar, ya Rasulullah, bukankah kau menjanjikan kita akan umrah? Kenapa kita pulang sebelum umrah? Ya. Kata Nabi, bukankah saya menjanjikan, tapi saya tidak katakan tahun ini. Ya kan? Oh, terus dia mendebat. Pulang dari Hudaybiyah, pulang ke Madinah, tidak jadi umrah Pak. Sudah sampai tinggal 20 kilo masuk Mekah. Tapi tiba-tiba ada perjanjian yang mereka harus pulang. Ya. Tapi ada gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Tapi ketika pulang Pak, Allah turunkan ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Padahal sebagian sahabat merasa kalah. Tapi Allah katakan fathan mubina. Ternyata apa ya akhwan? Ternyata lihat, inilah syariat yang agung. Seluruh syariatnya penuh keadilan dan kebaikan. Apa yang terjadi akhi? Semenjak adanya perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin secara spontan bebas kemana-mana. Dan mereka kemudian bisa berdakwah dengan terang-terangan. Dahulu sebelum perjanjian ini, kata sahabat, kami bisik-bisik kalau berdakwah. Tapi semenjak itu fokus berdakwah, karena tidak ada lagi ancaman dari Mekah, sudah nggak ada, karena sudah ada perjanjiannya. Maka ya ikhwan, ketika terjadi penaklukan Mekah 1 tahun kemudian, jumlah kaum muslimin meningkat 3-4 kali lipat, padahal cuma setahun itu jaraknya. Gara-gara apa? Perjanjian Hudaybiyah ini. Maka Umar mengatakan, curigai akalmu. Dulu saya mendebat Nabi di situ. Makanya sejak saya itu saya banyak puasa, saya bersedekah, karena merasa bersalah telah mendebat Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi. Termasuk sekarang ini Pak, banyak orang mendebat Islam ini. Ini syariat warisnya kok begini? Kok begini? Kita katakan Allah yang menurunkan agama ini ya ikhwan. Dialah Allah yang hakim. Hakim ini, ya, dari kata ada 2 maknanya, ya. Ini Allah yang pembuat hukum satu-satunya. Ya, inil hukma illa lillah. Ingat kata Allah, ya, hukum kewenangan membuat hukum milik Allah Jalla wa ala. Bukan milik manusia. Inil hukmu illa lillah. Kemudian yang kedua, bahwa dialah Allah Jalla wa ala yang memiliki hukum yang paling tepat. Ya, hukum yang paling bijaksana adalah hukum Allah Jalla wa ala. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, ya, ini kaidah yang bisa kita bawa dalam seluruh syariat-syariat Islam yang lain. Nah, ini dia ikhwan. Orang-orang jahiliyah sebelumnya mereka menentukan waris, ya,
berdasarkan ukuran yang bias, tidak jelas. Ya tergantung subjektifnya orang tua. Kalau lagi mood, kamu dapat ini, kamu anak ini jarang. Kalau kamu saya suruh kayaknya begini. Subjektif orang tua. Maka terkadang lebih condong mempertimbangkan kepentingan orang tua. Pada saat yang sama mereka lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan anak-anak. Ya, maka ya ikhwan, datanglah syariat Islam untuk membatalkan kerja-kerja akal mereka yang dangkal, dan Allah yang menentukan bagaimana cara pembagian warisan terbaik. Ya. Kemudian di ujung ayatnya Allah Ta'ala katakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah, kaidah ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang nyata. Ya. Di antaranya ya ikhwan, ada sebagian orang kalau dikaruniai anak-anak perempuan, ia sedih. Ya. Maka dengan kaidah ini mereka akan yakin bahwa keputusan Allah yang terbaik baginya. Ya, karena banyak ditemukan anak perempuan jauh lebih berbakti, jauh lebih merawat, menyayangi orang tuanya daripada anak-anak laki-laki. Dan banyak sekali Pak kalau anak laki-laki merantau, kemudian kemana-mana contohnya kami ini keluarga berempat laki-laki semua. Setelah tamat SD hilang semua kemana ya. Tidak ada anak perempuan. Jadi maka tinggallah anak perempuan sebetulnya. Padahal dulu mereka tidak suka anak perempuan. Maka inilah kaidahnya. Kau tidak tahu siapa yang lebih punya manfaat bagimu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika menjelaskan lebih jauh tentang ayat ini, beliau mengatakan orang yang lebih taat kepada Allah, baik dari kalangan ayah atau anak, akan mengangkat derajat di hari kiamat. Allah memberi hak menolong dalam surah At-Tur tadi disebutkan al-haqna, kami susulkan anaknya. Bahkan sebagian hadis disebutkan bagaimana seorang ayah diangkat derajatnya terus. Lalu dia tanya, anna hadza, dari mana ini? Kata malaikat, ini karena istighfarnya anak-anakmu. Ini dia ikhwan. Jadi ini tidak boleh kita mereka-reka kita tidak tahu keputusan Allah yang terbaik. Makanya Allah Ta'ala katakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak suka baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi apa yang kau tidak suka baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaidah, dan Allah tahu tapi kalian tidak tahu. Nah ini ya ikhwani. Kemudian juga dalam hal masalah anak, Allah Ta'ala katakan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Kita enggak tahu. Kadang ada orang menanti anak perempuan, ternyata enggak datang-datang, laki-laki terus. Sebaliknya begitu, ada yang menantikan anak laki-laki, ternyata perempuan terus. Maka kaidah ini kita terapkan. Kita enggak tahu yang mana yang lebih manfaat dari kita. Sehingga ada orang kecewa, ya akhi. Kok anak saya laki-laki semua atau anak saya perempuan semua? Maka Allah Ta'ala katakan Allah yang menghendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatan. Ada yang dianugerahkan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Ada orang yang dijadikan mandul. Innahu alimun qadir. Allah mengatakan Maha tahu dan Maha kuasa. Ingat kisah Khadir ketika Nabi Musa mengikuti dia kan, salah satu episode dia membunuh seorang anak kecil. Maka Nabi Musa protes, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kau telah membunuh jiwa yang suci, masih kecil kau bunuh, masih bersih jiwanya, kau enggak bunuh. Ternyata apa hikmahnya Pak? Wa ammal gulamu fakanat abwahu mu'minaini. Adapun anak yang saya bunuh itu adalah orang tuanya mukmin yang baik.
Ya, lalu fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan. Kami khawatir kalau besar dia akan membuat orang tuanya kufur. Ya, maka Allah fa'arada rabbuka ayyubdilhuma. Maka Allah menginginkan Allah menggantikan yang lebih baik dari dia. Ya akhi, ini hiburan bagi orang yang belum punya anak, Pak, atau tidak dikaruniai anak. Bisa jadi ini maksudnya. Kalau kita punya anak, ada hal-hal yang Allah tahu dan kita tidak tahu. Ya, ya maka atau mungkin ada yang kehilangan anak waktu kecil, kita nggak tahu. Ternyata Allah ingin menggantikan yang lebih baik dari yang kita. Makanya salah satu doa musibah apa ya, ikhwan? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah. Wa khluf li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik darinya. Ada seorang wanita namanya Ummu Salamah, ketika meninggal suaminya namanya Abu Salamah. Ya. Apa yang terjadi, ya akhi? Dia berdoa dengan doa Nabi SAW. Maka dia berpikir, saya minta ganti yang lebih baik, sementara suami saya adalah laki-laki muhajirin, dia sahabat terbaik, dia orang Ansar, dia menolong Nabi, dia sahabat Nabi, siapa yang lebih baik? Ternyata yang datang melamar siapa, ya ikhwan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingatkan ya ikhwan ya, kalau masih hidup istri antum jangan doa dulu ya. Wa khlub li khairan minha, kan masih ada di belakang. Nah ini maka Allah gantikan. Ya ikhwan ya ini. Nah, oleh karenanya ya, ada seorang syekh ya di Mesir, saya sangat ulama besar Mesir, Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala. Ya. Dia dikaruniai anak perempuan semua. Ya. Maka dan tidak diberi anak laki-laki. Orang Arab, Pak, kalau tidak punya anak laki-laki dianggap putus. Ya, makanya Nabi dikatakan apa itu? Inna syani'aka wal abtar. Dianggap Nabi ini karena meninggal anak laki-lakinya semua, maka dianggap terputus. Kata Allah tidak, mereka yang terputus. Ya. Ya. Maka kita nggak tahu ya akhin. Di antara hikmahnya Nabi tidak diberikan anak laki-laki sampai besar agar ya tidak ada yang mengkultuskannya. Ya. Agar di antara hikmahnya agar tidak ada yang nanti mengangkatnya sebagai pengganti ayahnya. Ya. Ini banyak sekali hikmahnya. Jadi makanya ya ikhwan, seluruh perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Ya. Maka ya ikhwan, di antara keindahan Islam adalah di sini, bahwa Islam dibangun di atas kaidah membangun kemaslahatan manusia. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kalian dalam agama kesulitan. Maka Islam ya ikhwan dibangun di atas. Bahkan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya seluruh ajaran Islam, jadi Allah tidaklah memerintahkan kecuali sesuatu yang diperintahkan itu maslahat yang paling unggul. Ya, dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki madarat yang paling unggul. Bahkan jika bertemu satu barang memiliki maslahat dan madarat, maka Allah akan memilih mana yang paling unggul maslahatnya akan dibolehkan. Mana yang paling unggul, jika lebih unggul madaratnya, maka itu dilarang. Ya, seperti khamar kan? Yas'alunaka 'anil khamar wal maisir qul fihima itsm. Ya. Kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kamu tentang khamar. Katakan ada manfaatnya, tapi wa itsmuhuma akbar, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Wal iyadzu billah, Pak. Masya Allah negara kita ini, saya pernah ceramah di salah satu lapas. Ya. Masya Allah ya akhi, itu penghuninya rata-rata narkoba. Ya, anak-anak kecil yang Pak, masih remaja ya, si 20 tahunan Pak. Saya aduh ya Allah. Makanya ini narkoba ini luar biasa Pak ya. Ini kita harus perang ya. Makanya inilah Islam, tidak ada sesuatu merugikan kecuali dilarang.
Walaupun satu sisi kelihatan secara zahir ada manfaatnya, tapi jika Allah melarang pasti mafsadatnya lebih unggul dan menghilangkan maslahat ini. Menghilangkan maslahat ini. Ya. Kemudian juga ketika Nabi ingin membangun Ka'bah sesuai dengan bentuk aslinya kan? Ya, ada maslahat madarat, Pak. Kata Aisyah radhiyallahu taala Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Laula hadatsatu qaumika bil kufri lanaqattul Ka'bata, thumma labanaitahu ala asasi Ibrahim alaihi salatu wassalam." Ya Aisyah, seandainya ini kaummu tidak baru saja masuk Islam, aku akan rubah Ka'bah. Tapi madaratnya apa, Pak? Madaratnya lebih besar. Lebih besar apa? Orang akan nanti setiap raja nanti akan rubah lagi Ka'bah sesuai dengan seleranya. Sebagaimana kita ya, ganti menteri, ganti buku ya. Ya. Nanti di sana enggak nanti jadi permainan para raja nanti, Pak. Setiap raja rubah lagi, saya mau yang Ka'bah yang begini. Maka Nabi tidak. Kemudian orang-orang Islam baru masuk Islam sehingga dia khawatirkan goncang. Kok rumah Allah dirubah-rubah ini? Padahal ada maslahatnya, ya ini Nabi ingin mengembalikan sesuai dengan model Nabi Ibrahim yang paling, yaitu memiliki 2 pintu, satu dari timur, satu barat. Kemudian pintunya lebih rendah. Sekarang pintunya lebih tinggi, Pak ya, harus pakai tangga kalau mau naik. Nah, Nabi ingin merubah, tapi lihat indahnya Islam, Pak, selalu mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ya, makanya juga dalam berdakwah begini ya ikhwan, selalu ada pertimbangan. Kalau kita berdakwah ingin mengingkari sebuah kemungkaran, ternyata yang paling afdal adalah menghilangkan kemungkaran, muncul kebaikannya. Tapi kalau muncul keburukan yang lebih besar, maka jangan. Makanya Ibnu Taimiyah ketika pasukan Tartar menguasai Irak, Pak, mereka luar biasa bengisnya. Mereka lagi mabuk-mabuk lewat Ibnu Taimiyah. Kata muridnya, kenapa kau tidak mengingkari? Dia lagi minum khamar. Kata dia, kalau kita biarkan dia minum khamar, dia akan berhenti membunuh kaum muslimin. Maka ini lebih ringan mudaratnya. Kalau saya tegur sekarang, maka dia akan sibuk lagi membunuh kaum muslimin. Ya, madaratnya lebih besar mana, Pak? Madaratnya lebih besar kalau ditegur. Dia akan marah. Nih orang ini, orang pasukan bengis-bengis, Pak, lagi minum arak. Ya, kayaknya saya dapat kisah kemarin, Allahu a'lam benar atau tidak, ada orang yang mengislamkan seorang di Amerika. Ya, setelah selesai Islam, dia tanya, ya, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya sudah Islam, saya sudah syahadat nih. The first, you must go to the hospital. Segera kau pergi rumah sakit. Oh, untuk apa? Kau harus disunat. Apa itu sunat? Dipotong katanya yang bawah. Waduh, mikir-mikir dia. Kalau saya dipotong gimana nih? Sakit pasti, udah tua kan? Ya sudah, saya nggak jadi dia masuk Islam, berat ini kalau harus dipotong. Kalau kau keluar Islam murtad, kau akan dipotong lehermu. Waduh, katanya dia. Masuk Islam yang dipotong ini bawa, keluar Islam dipotong ini katanya. Inilah orang yang tidak punya hikmah ketika berdakwah ya ikhwan. Ya, Allahu a'lam ini kisah ini benar atau tidak, tapi banyak kita sering orang melakukan dakwah tanpa ilmu. Sehingga yang muncul adalah kemudaratan yang lebih besar daripada maslahat. Kemudian ya ikhwan, di antara indahnya Islam, lihatlah agama kita ini agama yang sangat mudah. Ya, Aisyah mengatakan tidaklah Nabi memilih dalam 2 perkara kecuali memilih yang paling ringan. Nabi pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal karena ada jamaah yang protes bacaan sholatnya panjang sampai dia capek sehingga dia sholat sendiri. Sebagian orang mengatakan munafik kamu. Loh, kok saya munafik? Saya ini petani. Akhirnya dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya petani kurma siang hari. Ini Mu'adz bin Jabal kalau minggu sholat Isya panjang, surah Al-Baqarah dia baca. Maka dipanggil Mu'adz, apa canun anta ya Mu'adz? Kau telah membuat fitnah dalam agama ini. Kau buat lari orang. Kalau kau mengimami orang, ringankan. Subhanallah ya ikhwan. Lihat Nabi SAW ketika sholat tarawih diikuti banyak orang hari pertama. Hari kedua semakin banyak. Hari ketiga semakin banyak. Hari keempat Nabi gak keluar lagi. Terakhir bulan Ramadan Nabi katakan, tidak ada yang menghalangi keluar aku mengimami kalian. Aku tidak keluar. Kenapa? Karena aku takut dengan semangat kalian seperti ini, Allah akan menurunkan ayat yang mewajibkan sholat tarawih. 5 kali aja kita gempor Pak ya, apalagi ya tarawih jadi wajib. Lihat Nabi SAW, agama ini agama yang ringan. Awalnya sholat 50 kali kan Pak ya? Ya, diwajibkan berapa? 50 waktu. Jazakallahu wa khair Nabi Musa.
Ya, kalau tidak Nabi Musa kita 50 kali ya. Nabi Musa mengatakan irji ila rabbika. Apa yang dikatakan masa kalau Rabbu? Apa yang diperintahkan Rabbu? Saya disuruh soal 50. Engkau enggak sanggup, umatku enggak sanggup saja. Irji ila rabbik. Kau pulang kembali kau minta keringanan. Diringankan jadi berapa, Pak? 50 jadi berapa? 25 dulu, Pak. Enggak langsung 5 ya, akhi. Kata Nabi Musa ketemu lagi di langit kadang. Apa yang disuruh kamu? Dikurangi 25. Oh, tidak sanggup. Coba pergi lagi. Minta keringanan kepada Rabb. Irji ila rabbik. Sampai berapa? 5 kali. Berapa? 5 kali. Kata Nabi Musa sebetulnya pulang lagi, masih banyak itu. Ya. Kata Nabi SAW, pastahyaitu Rabbi. Aku malu sama Rabb. Makanya Pak, kita ucapkan jazakallahu khairan ya Nabi Musa ya. Kalau enggak ada kita 50 kali ya. Kapan dagangnya antum nanti ya? 5 kali aja masjid sepi, apalagi 50 kali. Subhanallah ya akhi. Lihat Allah Ta'ala inginkan beragama ini mudah. Ya makanya ada kaidah dalam beribadah, jangan lakukan sebelum ada dalil. Ya, al-aslu fil ibadah tahrim. Jadi ibadah itu haram, Pak. Dasar asal hukum dari ibadah haram. Jangan lakukan sampai ada dalil yang melakukannya. Supaya apa? Supaya ringan, Pak. Kalau setiap kali ada kita dengar langsung kita amalkan tanpa mengecek dalilnya benar atau tidak, ya akhi, agama ini berat jadinya. Maka dalam kaidah ibadah lakukan kalau ada perintah supaya ringan, Pak. Jangan bikin beban-beban baru. Kalau bikin beban baru makanya agama ini terasa berat. Ya. Yang ada saja belum tentu kita bisa lakukan semua, ya. Sebaliknya dalam kaidah muamalah Allah perintahkan asal hukumnya mubah. Ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, belum lagi Pak dalam pelaksanaan ibadah, Masya Allah penuh banyak keringanan, ya. Peringanan secara zat seluruh ibadah mudah, Pak. Salat enak, Pak. Cuman apa ada habis orang salat terus pingsan gara-gara salat? Enggak ada. Secara zat mudah, cuma 5 menit, 10 menit, Pak. Berarti kalau kali 5 50 menit, 24 jam. Berarti tidak sampai 1 jam ya ikhwan kita salat. Kok kita merasa berat? Kecuali kalau salat 10 jam berturut-turut, ini mungkin berat. Ini cuma 10 menit. Dan enggak digabung dicicil 5 menit, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Dan dibandingkan dengan waktu Anda yang 23 jam, kita mengatakan sholat itu berat. La haula wala quwwata illa billah. Adapun orang yang berat melakukannya safar dibolehkan untuk menjamaknya. Bahkan yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Ya ikhwan, Masya Allah. Anda yang sedang sakit bisa duduk, apalagi keringanan. Agama ini memudahkan kita. Maka ini indah Islam. Yang merusak apa Pak? Nah, orang yang membuat-buat perkara-perkara baru dalam agama ini. Ini yang merusak keindahan Islam. Sehingga pasti karena perkara baru ini tidak ada dalil dan syariatnya, bukan datang dari Allah dan Rasulnya, maka pasti berat. Pasti berat. Iya. Kemudian juga ikhwan, salah satu ini syariat Islam adalah bahwa Allah Ta'ala menurunkan agama ini, disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, dalam rangka menjaga 5 kebutuhan dasar manusia yang kalau ini tidak ada maka kita akan kehilangan eksistensi sebagai makhluk. Maka syariat Islam diturunkan untuk menjaga 5 kebutuhan dasar ini. Ad-daruratul khams, kata Imam Asy-Syatibi. Yang pertama adalah menjaga agama. Kalau kita enggak punya agama itu gimana? Maka Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Alkitab. Allah perintahkan kita mengamalkan, Allah perintahkan kita belajar duduk majelis ilmu, Allah perintahkan kita berdakwah, Allah perintahkan kita berjihad dalam rangka apa? Menegakkan agama kita ini. Karena kalau nggak ada agama gimana? Ini kebutuhan pokok kita untuk mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal ibadah, mengenal tata cara beribadah. Maka Allah perintahkan seluruh syariat Allah untuk menjaga agama ini. Maka kita diperintahkan sholat 5 waktu, diperintahkan berpuasa, diperintahkan berdakwah dalam rangka apa? Mengamalkan, terutama yang mengamalkan Pak, dalam rangka apa? Agama ini. Kemudian juga menjaga apa Pak? Ya, menjaga jiwa. Ya akhi, saya miris mendengar ada saudara kita yang dibakar ya. Padahal belum tentu maling katanya. Ya akhi, walaupun maling tapi tidak boleh hak membakar siapa? Allah. Kita dilarang oleh Nabi membakar. Jangankan manusia, semut saya nggak boleh dibakar. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena membakar itu haknya Allah di akhirat nanti, membakar di neraka. Adapun kita nggak boleh. Belum jelas ini, kesian nih. Nabi mengatakan hilangnya lazawalud dunya, hilangnya dunia dan segala isinya.
ahwanu, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, tertumpahnya darah seorang muslim. Maka jiwa ini dihormati dalam Islam, Pak. Bahkan Allah Ta'ala katakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, Allah ancam dengan 5, fajaza'uhu jahannam, ya, khalidan fiha, neraka jahanam balasannya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa adalahu adzaban azima, dan Allah siapkan azab yang pedih. 5 ancaman untuk satu perbuatan, apa? Membunuh. Karena itu malaikat ketika mau menciptakan Adam, dia katakan, ya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat menyebut 2 dosa kita, yaitu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mengapa malaikat menyebut 2 ini? Karena menumpahkan darah perbuatan besar, kezaliman besar. Maka Islam datang menjaga syariat, ada hukum qisas. Ya, jiwa ini tertumpah, masya Allah ya akhi, sangat dijaga. Ya, angka hukum qisas. Ya, bahkan orang yang membela haknya, hartanya, ya, dan dia terbunuh, ya, dianggap mati syahid. Subhanallah, ya. Ini waktu azan. Dakhal waktu ya akhi. Tayyib, insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-mustafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, tadi saya ingin melanjutkan sedikit tentang menjaga 5, ya, yang ini menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai sebuah syariat. Yang ketiga adalah menjaga akal. Menjaga akal. Oleh karenanya, ya, Allah sering sekali, ya, di dalam Al-Quran menyebutkan afala ta'qilun, ya, menyebutkan akal. Kenapa kalian tidak berakal? Ya. Dalam Quran dikatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Ta'ala kan, seandainya mereka penduduk neraka mengatakan, seandainya dulu kami mendengar dan kami mempekerjakan akal kami. Nah, oleh karenanya di dalam Islam Allah menjadikan taklif itu berdasarkan akal, Pak. Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalatha, pena itu diangkat dari 3 orang, yakni anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Ya, kemudian wa ani an-naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, sampai orang gila sampai dia sadar. 3 orang ini kehilangan akal semua, Pak. Ya, makanya tidak dibebani mereka. Anak kecil tidak wajib salat sampai akalnya bekerja dengan baik. Makanya ada disebut dengan aqil baligh. Ya. Karena kalau anak kecil disuruh dikasih beban, Pak, masya Allah kesian, mereka belum sanggup. Kemudian Islam mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal, ya, baik yang hissiyah itu hissiyah itu bisa dipegang, yang nampak begitu, arak, khamar, narkoba, semua itu haram. Maupun yang ma'nawi, yakni semua yang merusak pemikiran fitrah Islam kita, tidak boleh. Ya, makanya nggak boleh kita berteman dengan orang kafir, karena merusak, masukkan syubhat nanti, Pak. Ya, terjaganya itu. Kemudian juga ya ikhwan, menjaga keturunan. Karena itu Allah melarang kita berzina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak ada mereka dengan adanya celaan Allah terhadap orang yang berzina, maka ini menunjukkan besarnya dosanya. Kenapa mengkacaukan keturunan, ya ikhwan? Ya, mengacaukan keturunan. Enggak tahu anak siapa.
binnya siapa nggak tahu. Ya. Maka anak-anak muda diminta untuk menikah supaya meninggalkan perzinahan. Apalagi sekarang perzinahan sangat mudah. Ya, karena itu adik-adik yang masih muda-muda ini ya, tutuplah dosa setengah. Setengah dosa itu di kemaluan. Nabi mengatakan, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayy mimma fi butunikum wa mimma fi furujikum." Yang aku khawatirkan adalah syahwat yang menyesatkan, yaitu apa? Di perut dan kemaluanmu. Karena orang sudah menikah maka dia setengah dosa tertutup. Maka orang yang sudah menikah faqad kamula nisfad din, sudah menyempurnakan setengah agamanya. Kemudian yang terakhir ya ikhwan, menjaga harta. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza." Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah, harta kalian itu terhormat, ya, terjaga oleh agama. Maka ya akhi, ya, harta kita ini secara syariat dijaga oleh Allah. Makanya ada larangan riba, ada larangan jual beli gharar, ada larangan dalam hal-hal akad-akad yang dilarang oleh Islam. Maka semua ini apa? Dalam rangka mencegah terjadinya kezaliman di antara, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ya, jangan mengambil harta saudaramu dengan zalim kecuali dengan perniagaan yang saling meridai. Ini ya ikhwan ya. Selanjutnya pengarang buku ini menunjukkan bahwa ada faedah yang lain dianalogikan Pak ya. Kalau tadi kita tidak tahu mana yang paling, karena itu ya akhi ya, berbaktilah kepada orang tua kita dan berbuat baiklah kepada anak kita. Semuanya kita berbuat baik. Ini semua pintu-pintu kebaikan. Dan tunduk kepada Islam, bagaimana cara bergaul dengan mereka. Ada syariatnya. Kita nggak tahu mana yang paling bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka juga dianalogikan bahwa di antara amal-amal kita nggak tahu yang mana yang menolong katin. Bisa jadi mungkin senyuman kita yang pernah tersenyum kepada saudara muslim kita, bisa jadi itu yang menolong kita. Lihat ya akhi, Bilal radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi bermimpi mendengar suara langkah kakinya di surga. Amalan apa yang membuatnya masuk surga? Mungkin kita berpikir jihadnya, mungkin waktu disiksa. Ternyata apa ya akhi? Wudunya beliau. Beliau suka berwudu dan sholat sesudah wudu. Ini amalan dia ini. Kata Nabi, ini yang paling kau harapkan ya, ini yang paling aku sukai. Ya. Maka kita nggak tahu, mungkin ada amalan yang selama ini kita anggap sepele ya akhi, ternyata di akhirat ini yang menyelamatkan kita. Kita pintu-pintu kebaikan banyak ya akhi. Maka kita wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anta talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi, jangan pandang enteng kebaikan walaupun engkau sekadar memberi wajah yang cerah kepada saudaramu. Bisa jadi ini yang menolong kita. Selama ini kan kita mau yang besar-besar saja amal. Kita nggak tahu ya akhi, ada amalan yang mungkin kita anggap kita tidak tahu. Mungkin di sisi itu kita bayangkan seorang wanita Bani Israel, pelacur, ya, baghiyan Bani Israel, ya, dia diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing. Masya Allah. Oleh karenanya akhi, ini dia ya, dalam kaidah ini ya, makanya kita tunduk kepada agama karena syariat Allah sempurna, ya. Tidak boleh kita menduga-duga ini akan begini. Dalam hukum waris maka faridatan minallah. Inilah ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Saya kira cukup ya akhwan ya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.